Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karyati, saya dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 2B PBSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah karya sastra Indonesia yang sangat kuat secara emosional dan sejarah, yaitu novel yang berjudul Pulang karya dari Leila S. Chudori. Novel ini itu tidak hanya menyajikan cerita yang menarik, tetapi juga membuka kembali lembaran sejarah Indonesia yang penuh luka, khususnya peristiwa politik tahun 1965 dan dampaknya terhadap kehidupan banyak orang. Melalui review buku ini, saya akan mengulas secara menyeluruh, mulai dari gambaran umum buku, isi buku, cerita, tema yang diangkat, hingga argumen dan penilaian terhadap karya ini. Oke, yang pertama aku akan membacakan identitas dan gambaran umum dari novelnya. Judulnya Pulang, penulisnya Leila S. Chudori, tahun terbitnya 2012. Genrenya itu fiksi sejarah, dan drama novel Pulang mengisahkan tentang kehidupan para eksil politik Indonesia yang tidak dapat kembali ke tanah air Indonesia setelah peristiwa 1965. Cerita ini tuh berpusat pada tokoh utama bernama Dimas Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa hidup di pengasingan di Paris. Untuk detail cerita dari novel ini itu ceritanya dimulai dengan Dimas Suryo dan 3 temannya yang bernama Nugroho, Jaisinsoe, dan Rizjak yang berada di luar negeri ketika terjadi pergolakan politik di Indonesia pada tahun 1965. Karena perubahan rezim, mereka dicap sebagai bagian dari kelompok yang terlarang dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Di Paris, mereka membangun kehidupan baru dengan penuh keterbatasan. Dimas membuka sebuah restoran Indonesia bernama Tanah Air yang menjadi simbol kerinduan terhadap kampung halaman. Meskipun terlihat menjalani hidup sebagai layaknya seorang normal, batin mereka itu dipenuhi rasa kehilangan, kerinduan, dan identitas yang terpisahkan. Ceritanya kemudian berlanjut ke generasi berikutnya, yaitu Lintang Utara, anak Dimas yang lahir dan besar di Prancis. Lintang tumbuh tanpa benar-benar memahami tanah air ayahnya. Ketika ia dewasa, ia mulai mencari jati diri dan mencoba memahami sejarah Indonesia, termasuk tragedi yang membuat ayahnya terasingkan. Dan kemudian Lintang akhirnya pergi ke Indonesia dan mengalami langsung realitas yang selama ini hanya ia dengarkan dari cerita. Melalui perjalanan Lintang, pembaca diajak melihat Indonesia dari sudut pandang generasi kedua diaspora yang asing memiliki keterikatan emosional. Secara keseluruhan, menurut aku pribadi, Pulang adalah novel yang sangat kuat dari segi narasi dan riset sejarah. Leila S. Chudori berhasil menggambarkan fakta sejarah dengan fiksi secara halus, sehingga ceritanya itu terasa hidup dan emosional. Untuk kelebihan dari novel ini itu penokohan sangat mendalam dan realistis, serta latar sejarah yang digambarkannya itu detail dan akurat. Bahasa yang digunakan juga puitis namun tetap mudah dipahami, serta sudut pandang lintas generasi membuat cerita lebih kaya. Untuk kekurangan dari novel ini itu alur cerita yang cukup kompleks, mungkin terasa berat ya bagi pembaca awam seperti saya. Kemudian banyaknya tokoh itu bisa membuat pembaca perlu ekstra fokus. Namun kekurangan tersebut itu menurut saya justru menjadi bagian dari kekuatan novel ini karena mencerminkan kompleksitas sejarah dan kehidupan itu sendiri.
Dari sisi peran, novel ini itu sangat relevan terutama bagi generasi muda yang mungkin belum memahami sepenuhnya tentang sejarah kelam Indonesia. Buku ini mendorong pembaca untuk lebih kritis terhadap sejarah dan empati terhadap sesama manusia. Untuk judulnya itu Pulang. Kenapa diberikan judul Pulang? Karena novel Pulang ini karya Leila S. Chudori mencerminkan tema utama kerinduan para eksil politik untuk kembali ke tanah air. Judul Pulang ini itu melambangkan perjuangan emosional, spiritual, tokoh-tokoh seperti Dimas Suryo dan kawan-kawannya terbuang pasca gerakan 30 September 1965 untuk menyatu kembali dengan Indonesia. Untuk tema utamanya itu, cerita berpusat pada rasa rindu mendalam akan rumah bagi para pengasingan di Paris, di mana pulang bukan sekedar fisik, melainkan rekonsiliasi dengan masa lalu kelam, termasuk pengkhianatan dan kehilangan. Tri Dimas, Lintang Utara, mewakili generasi baru yang dipaksa pulang pada tahun 1998 untuk menghadapi sejarah keluarga, menjadikan judul ini itu simbol penerimaan identitas dan trauma nasional. Novel ini juga menyangkutkan latar sejarah terkait 3 peristiwa besar, yaitu G30S 1965 dan Mei 1968 di Prancis, dan kerusuhan pada bulan Mei 1998 di mana pulang itu mustahil bagi eksil karena politik Orde Baru, hingga reformasi membuka kemungkinan. Leila memilih judul ini untuk menggambarkan drama keluarga, persahabatan, dan cinta yang terputus, dengan pulang sebagai hadiah langka yang sangat bermakna. Jadi, novel Pulang karya Leila S. Chudori adalah novel yang tidak hanya menyentuh secara emosional, tetapi juga penting secara historis. Novel ini mengajarkan kita tentang arti kehilangan, identitas, dan kerinduan terhadap tanah air. Melalui kisah Dimas Suryo dan Lintang Utara, kita diingatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami diri kita hari ini. Dan menurut saya, buku ini sangat rekomendasi untuk dibaca, terutama bagi siapa saja yang ingin memahami Indonesia dari perspektif yang lebih manusiawi. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dan banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.